Haleluya. Persilakan dulu. Haleluya. Kita percaya langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga kita tidak tersesat, tapi kita berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Kita angkat pujian kita, serahkanlah bebanmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kelegaan yang Tuhan sediakan. Apapun beban-beban kita serahkan kepada Dia, dan Dia akan selesaikan semuanya. Haleluya. Dan hari ini, biarlah firman Tuhan juga boleh memberi kelegaan kepada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar untuk menikmati kebenaran. Saudara, kita bangkit berdiri untuk menikmati firman Tuhan. Bapa, ku rindu.
Engkau kami ada ketenangan ya Tuhan Yesus. Dalam segala pergumulan hidup kami datang kepadamu. Di dalamnya ada ketenangan demi sejahtera, sampai kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kami. Sungguh kami sadari tidak ada yang bisa kami lakukan ya Tuhan di luar Engkau. Tetapi di dalam Tuhan semua hal bisa terjadi. Kemenangan-kemenangan, pergumulan dan pergumulan, kekuatan yang berlimpah itu ada dari Tuhan. Malam ini kami akan sujud di hadapan Tuhan. Kami menikmati kasih karunia-Mu. Kami menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya kami rindu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang kami lakukan malam hari ini Tuhan Yesus. Sebelum kami sujud di hadapan Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang selalu menggairahkan kami, mendorong kami agar penyembahan kami adalah penyembahan yang benar, penyembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya urapi kami semua ya Tuhan, urapi pendengaran kami agar kami mengerti firman-Mu, kami percaya firman-Mu, sampai firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, saudara-saudara. Kita bisa mengorbankan waktu kita, mengorbankan hati kita, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan yang hidup, karena Dialah yang selalu menjamin hidup kita, baik memelihara kita, melindungi kita, saudara-saudara, sehingga pada malam hari ini kita bisa ada untuk sujud di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita malam ini. Kita akan membaca firman Tuhan untuk membawa kita, menuntun kita kepada satu penyembahan yang menyenangkan bagi Tuhan, dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 141, saudara, kita temukan di Alkitab kita, dan kita akan baca bersama ayat ini. Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini kita perhatikan saudara-saudara, agar kita bergairah senantiasa untuk menyembah Tuhan. Apapun pergumulan, masalah-masalah, kerinduan kita ke depan, semuanya kita tak serahkan di dalam tangan kuasanya Tuhan. Kita baca doa dalam pencobaan. Mazmur Daud kita baca 1, 2, 3. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. 7. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. 8. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju,
Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. 9. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. 10. Orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Saudara-saudara, pemazmur ini menyampaikan banyak keluhan-keluhannya. Ada perangkap orang-orang yang ingin melakukan kejahatan kepadanya. Saudara-saudara, banyak hal yang melihat orang-orang fasik ini, saudara-saudara, dengan ketidakjujurannya. Orang fasik melakukan kejahatan-kejahatan, dan ini sama dengan seperti kita yang ada di dunia ini, belum terlepas dari berbagai ujian, pencobaan, masalah-masalah, dan semua adalah seizin Tuhan. Ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita lewat orang-orang fasik di sekitar kita. Sama pemazmur ini, belum Tuhan singkirkan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya, karena dari situ banyak dia belajar, banyak dia berseru, banyak menahan diri, saudara-saudara, supaya satu saat orang fasik itu tidak akan menggagalkan perjalanannya. Di ayat yang terakhir dikatakan, apapun perbuatan orang fasik, ayat 10 disebut begini, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Artinya apapun masalah-masalah di sekitar kita tidak akan menghambat perjalanan kita, tidak menghambat pengikutan kita kepada Tuhan, dan tidak akan menghambat pelayanan ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Itu sudah menjadi tekad kita, saudara-saudara. Orang-orang benar tidak langsung lepas dari berbagai macam masalah, justru orang benar dihadapkan dengan bermacam-macam masalah. Lebih dari masalah-masalah kepada orang-orang fasik. Orang-orang fasik nampaknya pemazmur berkata, kok hebat kali orang-orang fasik, mujur hidupnya tanpa banyak pergumulan. Beda dengan orang-orang benar, selalu dihadapkan dengan bermacam pergumulan, saudara-saudara. Tetapi apapun pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini, di ayat yang 1 dikatakan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Kadang manusia kalau tidak ada masalah jarang berseru kepada Tuhan. Itulah daging kita ini, saudara-saudara. Ya, itu daging kita. Kalau semua enak, semua baik, nggak ada pergumulan, daging ini tidur, daging ini senang, saudara-saudara. Makanya tidak luput kita dari bermacam-macam pergumulan yang kita hadapi, agar kita berseru kepadanya. Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Ya, ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Adanya pergumulan, masalah apapun itu, pertama agar kita berseru kepada Tuhan, dan disebut lagi, berilah telingamu kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ya. Bahkan dikatakan di sini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi adanya pergumulan-pergumulan ini, saudara-saudara, ada dua hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita berseru minta tolong, Tuhan, tolong saya, mampukan saya menghadapi itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kita mengangkat tangan menjadi persembahan korban di hadapan Tuhan. Ada saatnya kita sudah berseru kepada Tuhan, ada saatnya kita memuji Tuhan. Ya, ada saatnya kita memuji Tuhan. Kadang-kadang begini, ketika kita ada pergumulan, belum langsung ditolong Tuhan. Tuhan katakan sabar dulu. Ya, bersabar dulu. Ya. Nah, waktu bersabar inilah banyak kita bersungut, Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa gak segera ditolong Tuhan? Di mana Tuhan ketika aku susah? Di mana Tuhan ketika aku ada pergumulan? Seringkali kan kita bersungut, saudara-saudara. Tapi pemazmur ini dibilang, walaupun dibilang segeralah datang menolong aku, segeralah datang kepadaku, Tuhan kadang-kadang masih menunggu.
Seperti waktu saudaranya Marta dan Maria sakit, saudaranya Tuhan bilang tunggu, ya sengaja Tuhan supaya mereka belajar percaya. Nah, pemazmur ini juga begitu, ya kadang-kadang belum segera ditolong oleh Tuhan, tapi pemazmur, tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ketika kita berseru belum dijawab Tuhan, korban petang ini berarti kita mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang sering kita lakukan, saudara-saudara. Ya, dan inilah yang sering pula kita lakukan ketika doa kita belum didengar Tuhan. Jangan langsung bersungut, jangan langsung tinggalkan Tuhan. Justru kita bisa memuji Tuhan. Seperti pengalaman Marta menghadapi saudaranya sudah mati. Ya, udah mati pun saudaranya dikubur, tapi Maria menangis, memuji Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur ini juga lakukan yang sama, saudara-saudara, supaya ketika sudah kita berseru kepada Tuhan walaupun belum didengar Tuhan, kadang dirindukan Tuhan doa kita seperti persembahan ukupan. Itulah ayat yang kedua ini. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Nah, kalau kita belajar di pelajaran tabernakel, ukupan itu terbuat dari rempah-rempah, nggak langsung dibakar. Dia digiling dulu, dihaluskan, saudara-saudara. Ya, semua rempah-rempah itu dari digiling, dihaluskan, baru nanti ditaruh di ukupan. Dan ukupan inilah yang nanti masuk ke ruangan suci, mezbahnya enggak. Ya, ukupan inilah nanti terus dibawa oleh imam besar masuk ke ruangan maha suci, merupakan satu persembahan berbau harum, berbau wangi bagi Tuhan. Nah, disinilah saudara-saudara, adanya satu saat berdoa kita belum didengar Tuhan, adanya satu saat itu seperti proses kita digiling di situ. Nggak semua harus keinginan kita langsung Tuhan berikan kepada kita. Kita digiling, kita diproses di situ melalui hal-hal yang tidak enak, saudara-saudara, belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita berjuang untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai satu saat langkah kita akan terus menuju di ayat terakhir tadi. Kita melangkah lalu kita terus berjalan sampai sasaran iman kita, saudara-saudara. Jadi penting ketika kita menghadapi masalah-masalah, ya, menghadapi orang fasik di sekitar kita, ada tiga hal yang penting kita jaga agar doa kita merupakan doa kita seperti persembahan ukupan. Jadi kadang-kadang nggak usah kita terlalu tekad, aduh aku sudah doakan sekian hari, sekian ini, kok nggak dijawab oleh Tuhan. Jawaban itu adalah haknya Tuhan, kapan dijawab itu adalah urusan Tuhan, tapi urusan kita berdoa. Dan setelah kita berdoa, kita mempersembahkan korban petang, mempersembahkan pujian, mempersembahkan ukupan kepada Tuhan. Ya, supaya ketika kita ada pergumulan, doa kita bagaikan persembahan ukupan. Ada tiga hal yang harus kita jaga, dan ini sangat penting karena kegagalan kita seringkali mempersembahkan ukupan. Ya, karena itu nggak dijawab Tuhan, terus saja ada masalah, terus ada pergumulan. Kenapa sih Tuhan nggak segera menolong saya supaya agak enak hidupku, agak begini hidupku? Dan saudara-saudara sekalian, ada tiga yang harus kita perhatikan agar dalam pergumulan apapun itu, ya, hal-hal apapun itu, saudara-saudara, tetap kita berseru dan doa kita akan menjadi persembahan ukupan. Yang pertama yang harus kita jaga adalah ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini yang pertama harus kita jaga ketika kita ada menghadapi masalah-masalah setiap hari dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, supaya doa kita seperti persembahan ukupan, awasilah mulutku ya Tuhan. Ini
sangat penting saudara-saudara sekalian. Ya, awasilah mulutku, berjaga-jagalah. Apalagi kita dihadapkan dengan orang-orang yang menyedihkan di hati kita, membuat hati kita tidak tenang, membuat kita terganggu. Nah, seringkali kan sudah kita berdoa, tapi ada aja masalah. Tadi di ayat ini adanya orang-orang fasik melakukan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, ya, orang-orang fasik ini merencanakan rancangan yang jahat, jerat-jerat yang mereka pasang terhadap kita. Ya, orang fasik ini selalu begitu. Ya, mereka serentak untuk menyerang, melakukan kejahatan-kejahatan. Kan itu yang dihadapi oleh pemazmur ini, saudara-saudara sekalian. Pemazmur ini berdoa dan berseru, Tuhan, segeralah menolong aku. Tapi Tuhan gak segera menolong sampai pemazmur ini mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Nah, supaya persembahan ukupan, saudara-saudara, kita jaga dulu perkataan kita. Kita kan seringkali begitu nggak dijawab Tuhan, masalah-masalah terus, lah kita salahkanlah Tuhan. Yang kedua, kita menghadapinya dengan perkataan kita kepada orang-orang fasik. Ya, seharusnya tidak begitu. Orang fasik itu biarkan saja. Besok di hari mendatang saya akan rindu menyampaikan benih lalang dan gandum. Nah, ini hampir sama. Orang fasik belum diambil dari sekitar kita, biarkan saja. Ya, orang fasik itu ada maksud Tuhan di dalamnya, agar kita berseru kepada Tuhan, kita bertumbuh, dan kita bagaikan ukupan yang selalu diproses, digiling untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Sudah ke depan ini saya rendukan bagaimana benih lalang itu di antara gandum, di tengah-tengah gandum. Ya, penjaga kebun bilang, Tuhan, cabut aja itu lalang, jangan, biarkan saja, ada maksudnya di situ. Ya, gandum pun supaya terus berjuang sampai nanti pada hari penuaian, saudara-saudara. Ini sama pemazmur ini. Ya, ketika menghadapi orang fasik, pertama awasi mulut kita. Boleh kita menjadi berkat kepada orang fasik. Orang fasik satu saat akan bersaksi. Dia akan saksikan gimana aku buat kepada orang ini, ya, gak pernah membalas yang jahat dengan jahat. Hebat, saudara-saudara. Ya, satu saat sampai begitu. Makanya kita berseru sama Tuhan di tengah-tengah pergumulan, tetap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan sampai kita mengutuk, menyumpahi, mendoakan kecelakaannya. Nah, inilah kalau kita lakukan menghadap orang fasik, kita doakan supaya dia nanti celaka, dia dikutuk, kita nggak memiliki ukupan penyembahan. Ya, jadi ukupan penyembahan itu ketika kita disakiti, kita diperlakukan tidak baik, tidak diperlakukan dengan enak, kita mempersembahkan ukupan. Tuhan, aku bersyukur. Inilah yang seringkali penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan, katanya. Iya. Makanya Yakobus pernah berkata, tidak mungkin dari dua sumber. Kalau mulut kita memuji Tuhan, pakai mulut ini memuji Tuhan. Itu artinya tadi pemazmur, awasilah mulutku. Ketika ada hal-hal yang gak enak, gak pernah keluar kata-kata kita untuk kata-kata yang tidak menyenangkan bagi Tuhan dan bagi sesama. Selalu kita memuji Tuhan sampai kita bisa menjadi berkat. Ini suratan Yakobus kita baca. Dijaga. Awasilah mulut kita penting dijaga. Supaya doa kita bagaikan ukupan. Sudah di tengah-tengah menghadapi orang-orang fasik, masalah-masalah apapun yang kita hadapi. Yakobus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-9 disebutkan begini, saudara-saudara. Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Ini harus, saudara-saudara. Makanya diawasi mulut kita, diawasi perkataan kita hanya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaikan ukupan
yang akan dibawa sampai ke ruangan Maha Suci. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tapi lanjutkan lagi, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Iya. Jadi kita pastikan, ya kita pastikan supaya doa kita seperti ukupan, persembahan ukupan. Apapun dari sekitar kita, di masalah-masalah kita, di kantor, di sekolah, di lingkungan kita hadapi saudara-saudara. Kita seperti berada di tengah lalang di sekitar kita. Ayo, ya kita pastikan mulut saya ini hanya memuji Tuhan dan menjadi berkat. Ya, kita berkati orang yang menganiaya, didoakan katanya. Orang-orang fasik itu penting diberkati, saudara-saudara. Kita berkati lewat doa kita, dan ada upah kita di situ. Ya, ada upah kita. Orang fasik itu kita doakan, kita tidak balas, besar upah kita di dalamnya, saudara-saudara. Makanya pemazmur ini katakan, jaga awasilah mulutku. Jadi agar doa kita seperti ukupan di tengah-tengah menghadapi orang-orang fasik, pergumulan, masalah-masalah kita. Saudara-saudara, pastikanlah bahwa ada saatnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tengah-tengah orang fasik. Kita berada di akhir zaman ini, kefasikan makin bertambah-tambah, saudara. Supaya ukupan kita sampai nanti, ukupan kita sampai ke ruangan Maha Suci. Jadi ukupan itu tidak akan terjadi begitu, dia harus digiling, saudara-saudara. Digiling, baru nanti menjadi ukupan, ditaruh di mezbah dupa. Ya, di mezbah dupa itu ada ukupan. Nanti mezbah dupanya nggak masuk ke ruangan suci, ukupannya itulah yang masuk ke ruangan Maha Suci, saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi awasilah mulutku. Kita menghadapi orang-orang fasik, orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Belum disingkirkan Tuhan kita dari orang-orang fasik. Kita masih berada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang keempat, Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Nah, yang kedua dijaga adalah hati kita. Ya, tadi mulut kita harus kita jaga. Yang kedua adalah hati kita. Kan kadang-kadang ketika kita menghadapi orang fasik, hati kita jengkel. Ya, hati kita nggak bisa terima, hati kita berontak. Kenapa sih saya sudah berbuat benar, berbuat baik, tapi ada-ada saja yang mengganggu. Kadang kan begitu kita, saudara-saudara. Hati kita kadang-kadang timbul akar pahit, dendam, benci. Mana salahku? Aku berbuat baik tapi selalu ada pergumulan. Ada saja orang-orang fasik ini, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya dijaga hati kita. Ya, dijaga hati kita. Menghadapi orang fasik, dilanjutkan gini. Gimana cara orang fasik menghadapi orang fasik ini? Ayat 5. Demikian ayat 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi jangan minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Lalu dikatakan begini, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Nah, yang kedua yang kita lakukan agar doa kita bagaikan persembahan ukupan, saudara-saudara, hati ini harus kita jaga. Jangan ikut-ikutan kepada mereka. Jangan condongkan, dia berbuat jahat, ya aku pun harus begitu. Nah, inilah kadang-kadang hati kita. Ya, kau berbuat jahat, aku pun bisa. Ya, tapi kita nggak begitu, saudara-saudara. Ya, kita tidak lakukan itu. Tapi bagaimana hati kita menghadapi orang-orang fasik di sekitar kita? Sungguh aku berdoa menantang kejahatan mereka. Inilah kita, saudara. Hati ini nggak bisa terima, nggak bisa ikut-ikutan dengan cara-cara hidup mereka, karena kita sudah disucikan. Ya,
Hati ini harus kita jaga, jangan condong kepada ikut-ikutan kejahatan mereka. Itulah mencondongkan hati kepada kita. Tapi kita tantang, tapi tidak dengan daging kita, dengan doa kita. Kita hadapi orang-orang fasik ini dengan doa. Kita terus berdoa. Doakan mereka, saudara-saudara. Mendoakan orang-orang fasik. Lah kalau kita berdoa hanya untuk yang baik-baik saja, yang baik kepada kita, nah di mana upah kita, saudara-saudara? Tapi kalau mendoakan orang fasik, mendoakan orang jahat, itu upah kita sangat luar biasa. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Itu hebat kali lah, saudara-saudara. Ya, ada sesuatu yang tidak enak, kita doakan, Tuhan sadarkan dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan ampuni. Ini yang kedua kita lakukan. Ya, doakan. Saat kita berdoa kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat, kita tidak balas kejahatannya dengan kejahatan. Coba, itulah ukupan. Persembahan doa kita sudah menjadi ukupan. Coba hebatnya, saudara-saudara. Ya. Jadi tidak sekedar, aduh saya berdoa tuh baik-baik saja, berdoa saya diberkati, berdoa saya. Enggak. Sampai kita doakan. Ya. Sudah tahu banyak orang-orang bertobat hari-hari ini. Kita lihat di berita-berita ya, yang tadinya mengganggu ibadah gereja, lalu bertobat. Hebat itu. Kenapa? Karena mereka berdoa. Tuhan, Engkau tolong dia berbuat jahat, sadarkan, ubahkan. Bahkan banyak jadi hamba Tuhan. Siapa mereka ini? Doa mereka menentang kejahatan-kejahatan dengan doa-doa. Nah bagi kita, gimana kita menghadapi di keluarga kita, di mana-mana saja. Coba. Kejahatan itu akan kalah dengan doa kita. Kuasa doa itu besar untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan itu. Jadi itu makanya kita gereja Tuhan banyak berdoa. Ya, banyak kita berdoa. Supaya kejahatan ini tidak akan menang. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan itu sudah menjadi kerinduan kita. Ya, jangan condongkan hati kita. Orang jahat berbuat jahat, kita ikut jahat juga, saudara-saudara. Tetapi kita berdoa agar semua kejahatan-kejahatan itu akan dapat dikalahkan, saudara-saudara sekalian. Itu kerinduan kita. Menentang mereka dengan doa kita. Ya, apalagi sampai kita tersungkur berdoa, Tuhan, Engkau sadarkan. Coba mereka ya dengan doa menentang kejahatan-kejahatan itu sangat luar biasa. Stefanus saat dia dilempari batu sampai mati, dia serahkan hidupnya. Bertobat, Saulus menjadi hamba Tuhan. Ya, kita banyak, saudara-saudara. Itulah namanya doa kita menjadi seperti persembahan ukupan. Ketika menghadapi orang fasik, menghadapi hal-hal yang menyakitkan bagi kita, pertama jaga mulut kita untuk terus menjadi berkat, terus memuji Tuhan. Yang kedua kita jaga hati. Jaga hati kita. Sedikit tidak ada kebencian. Apapun diperlakukan orang kita, jaga hati ini. Ini penting, sudah jaga hati ini. Ya, kita berada di hari-hari terakhir ini, bermacam-macam bisa kita hadapi. Di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita. Ya, banyak, sudah. Tapi itu bagian dari proses. Melihat bagaimana hati kita. Ya, jangan condongkan kepada kejahatan. Ya, jangan condongkan kejahatan. Selalu berdoa, sedikit pun jangan ada kebencian. Lah kalau kita supaya nggak ada kebencian, kita harapkan orang baik-baik semua, nggak dapat. Belum kita dapat orang baik, selalu kadang-kadang berubah. Bisa istri, bisa anak, bisa keluarga berubah. Tapi kita jaga terus. Hati saya ini bukan tempat kepahitan, apalagi kebencian. Ya, hati ini harus dijaga, saudara-saudara. Kita jaga hati ini. Ya, karena sangat menentukan hati kita, saudara-saudara. Ya, jadi dua tadi sudah, supaya di tengah-tengah menghadapi orang fasik,
Pergumulan-pergumulan apa? Yang pertama, awasilah mulut kita, jagai perkataan kita. Perkataan kita selalu bilang hanya memuji Tuhan dan menjadi berkat. Itu sudah jadi bagian kita. Mulut ini hanya memuji Tuhan dan menjadi berkat. Kalau itu kita gemakan di mulut kita, kita akan melihat ketenangan, berkat Tuhan yang begitu besar. Mulut kita sangat menentukan mati hidup kita, masa depan kita ditentukan mulut ini. Kalau mulut ini banyak memuji Tuhan, banyak menjadi berkat, kita lihat ke depan berkatnya selalu. Justru menghadapi orang-orang fasik. Yang kedua, hati kita. Awasi hati ini, jangan terpancing kita. Aduh, dia lakukan begini, aduh, aku harus balas. Itu orang dunia. Kita enggak. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, kejahatan itu lawan dengan kebaikan. Berarti menang kebaikan itu. Ya, dan itu kita perhatikan, saudara-saudara. Yang ketiga yang harus kita lakukan supaya doa kita seperti persembahan ukupan, saudara-saudara. Masih Mazmur 141 tadi. Yang ketiga adalah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ya, ini yang ketiga, supaya menghadapi orang fasik, menghadapi di sekitar kita, saudara-saudara, kita bisa berseru sama Tuhan sampai doa kita seperti persembahan ukupan. Yang ketiga, saudara-saudara, demikian ayat 8. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Nah, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Yang ketiga, mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, inilah saudara di bagian yang ketiga. Ketika menghadapi orang-orang fasik, masalah-masalah di sekitar kita, saudara-saudara. Yang ketiga yang harus kita, mata kita, pandangan kita, ya, pandangan kita. Jangan pandangan kita membesar-besarkan masalah. Aduh, begini saudara. Kayaknya masalah itu lebih besar dibanding dengan Tuhan kita. Nah, kita lihat, aduh, orang fasik ini kuat kali, orang fasik ini, aduh, bagaimana aku bisa bertahan? Kita pandanglah masalah kita. Kayak murid-murid menghadapi angin gelombang, badai, saudara-saudara. Mereka lihat badai lebih besar. Dilihat Tuhan tidur. Itulah mereka membuat takut, saudara-saudara. Nah, kita menghadapi setiap pergumulan kita, menghadapi orang fasik, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan kayak murid-muridnya, hanya melihat badai, Tuhan tidak dipandang. Tuhan tidur. Saudara-saudara, kita menghadapi pergumulan ini, saudara, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau mata kita tertuju kepada masalah, kita goyah, bimbang kita. Ya, kayak murid-murid lihat tuh tidur Tuhan, guru, mati kita, binasa kita. Nah, kita pun seringkali begitu, saudara-saudara. Kayaknya kita anggap musuh kita lebih besar. Kita anggap Tuhan kita kecil, musuh kita besar. Kita besar-besarkan lagi. Ada orang fasik, aduh, nanti mau ngomong begini sama aku, nanti gini lagi dihadapi, nanti begini lagi. Kita tidak bisa tenang, saudara. Kita goyah sampai kita jatuh, saudara. Gak bisa kita mempersembahkan pujian kita, bagikan persembahan ukupan, kalau hanya kita pandang masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Yang tepat adalah kita pandang masalah kita itu kecil dan Tuhan kita itu yang besar. Makanya harus kita pandang, mata kita tertuju kepada Tuhan. Ibrani juga disebutkan begitu. Kita menghadapi saksi yang begitu besar, itu saksi itu orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik di sekitar kita. Tinggalkan beban dosa, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Hampir sama ayat ini, saudara-saudara. Mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Ya, kita pandang Tuhan. Pemazmur berkata, kalau kita memandang Tuhan, supaya kita tidak goyah.
Ya, Mazmur 16. Kita tidak goyah. Ada menghadapi orang-orang fasik itu. Jangan goyah iman kita. Jangan goyah pendirian kita, saudara-saudara ya. Mazmur pasal 16. Kita baca ini. Ya, jadi tergantung mata kita. Ya. Tergantung pandangan kita. Kalau pandangan kita mengecilkan Tuhan, goyahlah kita, saudara-saudara sekalian. Ya. 16. Kita lihat ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-8 atau ayat 7, lebih 7, saudara-saudara ya. 16, Mazmur 16 ayat 7. Sebegini saya baca, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8 sama-sama, 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Coba. Nah inilah saudara-saudara, menghadapi orang-orang fasik di sekitar kita, masalah-masalah apapun itu, saudara-saudara, memandang Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Yakinkah kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Ya, karena kita sudah tadi dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan hati kita sedikit pun tidak ada akar pahit kebencian. Udah, Tuhan itu ada di samping kita. Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah inilah saudara-saudara, mesti kita lihat. Kalau kita yakin di setiap menghadapi orang-orang fasik, Tuhan di samping kita, kita andalkan Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan, Engkau di sampingku. Kayak bangsa Israel, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku yang berperang menghadap orang Mesir, kau diam saja. Betul, saudara-saudara. Ya, jadi agar doa kita bagaikan persembahan ukupan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara-saudara. Ada 3 hal yang kita perhatikan tadi. Awasi mulut kita, tetap memuji Tuhan, tetap menjadi berkat. Awasi hati kita, tidak ada sedikit pun akar pahit kebencian, saudara-saudara. Jaga hati ini, ya, hati ini untuk selalu jaga kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dari hati kita. Lakukan yang baik pada orang jahat, dan yang jahat itu akan kalah. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi apapun, yakin kita Tuhan ada di sekitar kita, bersama kita. Ya, Dia yang kita pandang. Ya, aku memandang Tuhan. Kita pandang Dia, mata kita tertuju kepadanya. Maka semua masalah-masalah itu bukan kemampuan kita mengatasinya, tapi kuasa Tuhanlah yang mengatasinya. Sehingga doa kita bagaikan persembahan ukupan sampai ke ruangan maha suci. Jadi ukupan itu yang dikehendaki Tuhan adalah ketika kita mampu menghadapi orang-orang fasik. Jadi berupa ukupan itu nanti tidak sekedar begitu saja. Adanya hidup kita seperti ukupan itu digiling sampai menjadi dupa. Itulah kita. Diizinkan Tuhan ada orang-orang fasik di sekitar kita. Itulah memproses kita supaya kita bisa berseru sama Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Malam ini, karena ini untuk kita doa penyembahan, menggairahkan kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Penyanyi musik datang ke depan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Penyanyi musik datang ke depan. Kita naikkan pujian ini untuk mengantarkan kita kepada satu penyembahan. Penyembahan merupakan
ukupan di hadapan Tuhan, persembahan ukupan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan. Harapan kami Tuhan, kami berada di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah orang berdosa. Kami berseru Tuhan, dan kami berseru membawa hidup kami kepadamu. Tuhan izinkan agar kami bagaikan persembahan ukupan di hadapan-Mu.
semua kita berlutut menyembah Tuhan.